Paleontology. Saingi Amerika dan Tiongkok, siapakah dia? Krisis iklim atau yang lebih akrab disebut dengan climate change perlu mendapat perhatian khusus karena jadi masalah serius yang tengah dihadapi di dunia. Bukan berarti di tempat kita sekarang rasanya nyaman, di tempat lain juga demikian. Climate change, it's real and it's currently happening. Percaya nggak percaya, limbah makanan jadi salah satu kontributor terbesar climate change di dunia. Jika dihitung, setiap orang ini menghasilkan 74 kg limbah makanan yang berdampak tidak hanya kepada negara-negara berkembang seperti kita, tapi juga negara-negara kaya lainnya di Eropa. PBB melaporkan kalau misalnya makanan yang dibuang dari restoran atau toko itu mencapai 17% dari total limbah makanan dan sepertiga diantaranya bahkan tidak tersentuh atau tidak masuk ke dalam kategori makanan sisa. Di Amerika Serikat, emisi karbon akibat limbah makanan sama dengan emisi karbon monoksida dari 42 pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, per tahunnya jumlah limbah makanan yang dihasilkan ini dapat memberikan makan 50 juta rumah di Amerika Serikat. Mau tahu bayangan seberapa besar dan seberapa berbahayanya limbah makanan? Nah, kalau diibaratkan suatu negara, limbah makanan ini merupakan penyumbang emisi terbesar setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu, gimana cara menguranginya? Nah, kita perlu sadar kalau limbah yang dihasilkan ini merupakan kesalahan individu yang berdampak secara kolektif. Maka, solusinya pun demikian. Tidak ada cara instan untuk mengurangi limbah makanan, selain kesadaran individu untuk mengurangi limbah makanan yang dihasilkan. Salah satu upaya yang paling signifikan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, membagi porsi makanan dengan baik dan sesuai sama kemampuan kita makan. Lalu yang kedua, kita juga bisa melakukannya dengan cara menyimpan makanan di dalam wadah yang tersedia dengan baik agar makanan-makanan yang kita simpan itu nggak berakhir menjadi limbah. Dan yang terakhir adalah mengurangi tindakan impulsif jika terkait dengan makanan. Konsumsi makanan sesuai kebutuhan dan bukan karena keinginan. Yuk, mulai kebiasaan-kebiasaan kecil dengan menghabiskan apa yang telah tersajikan. That's it for the news, let's check the other one.